Karena kalimat ini menjadi tidak dipercaya oleh umat Islam. Kalimat ini seakan-akan Tuhan sedang membual dengan dirinya sendiri. Karena apa? Kenyataan saya mohon Tuhan gak ngasih kok. Betul gak? Akhirnya bosan kan doa. Capek doa. Udah beli doa, kumpulan doa-doa mustajab. Gak mustajab juga. Iya kan? Harusnya apa? Harusnya ayat ini diterjemahkan. Uji budak wata da'i idadaan. Da'i. Apa da'i? Penceramah. Kalau penceramah itu kerjanya ngapain sih? Ngajak kan? Ngajak. Da'i itu penceramah. Karena da'i dari doa. Doa itu artinya ajakan. Da'i mereka-mereka yang mengajak. Mengajak ke mana? Ke Garut, ke Tasik, ke Cirebon. Bukan. Mereka yang mengajak untuk jumpa dengan Allah. Itu namanya da'i. Kalau dia nggak ngajak jumpa dengan Allah, bukan da'i. Calo. Ngerti nggak? Tentu saja dia mau mengajak orang lain kepada Allah karena dia sudah sampai kepada Allah. Ngerti nggak? Lah ini yang nekat itu adalah dia pun masih bingung tentang Allah tapi ngajak orang lain kepada Allah. Ngerti maksud saya? Tolong diperhatikan ini. Boleh sambil ketawa-ketawa santai aja. Tapi ini agak dalam nih mikirnya. Mikirnya agak dalam. Jadi kalau saya mengajar Quran itu saya mengajarkan peta, tali temalinya. Sehingga kita itu melihat Quran itu sesuatu yang luar biasa. Jadi da'i, doa itu artinya mengajar. Nah, mengajak itu bahasa lainnya sinonimnya adalah menyeru. Ya kan? Mengundang. Ya kan? Jadi para da'i adalah mereka-mereka yang senantiasa mengundang Allah ke dalam dirinya. Setelah dia mengalami Allah, maka dia berani mengajak orang lain untuk sama-sama merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu namanya da'i. Kan ada da'i cilik. Asal ngomong da'i, itu nggak apa-apa, itu dagelan. Iya kan? Tidak semua orang ngomong abagada. Da'i tidak. Da'i dari doa. Doa itu orang yang menyeru. Menyeru Tuhan gimana caranya? Tuhan, gitu. Bukan. Menyeru Tuhan itu di Quran dikatakan, sucikanlah Tuhan minimal pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Senang gak Tuhan dipanggil? Senang. Senang gak Tuhan diseru? Senang. Senang gak Tuhan diundang? Senang. Yang ngundangnya senang, yang diundang senang, sama-sama senang. Kerjanya cuman senang. Iya. Kelihatan. Ya. Udah kusut, nggak pernah ngaji lagi. Tambah kusut. Kalau ditemui pura-pura senang, padahal nggak senang. Subhanallah. Saya cuma ingin mendoakan mudah-mudahan Bunda ya Anda semua termasuk orang-orang yang senang. Baik, kita teruskan ya. Jadi di sini dikatakan apabila kamu uji budak watadai idadaan, apabila kamu menyeru aku akan membalas seruanmu. Paham maksudnya? Uji budak watadai idadaan. Apabila kamu menyeru kepadaku, aku akan mendengarnya. Aku akan meresponnya. Tidak pernah kita menyeru kepada Allah, Allah tidak meresponnya. Tapi kalau diartikan, apabila kamu meminta kepadaku, aku akan memberinya. Kenyataan tidak semua kita minta Allah kasih. Lebih banyak kita minta tidak dikasih malah. Betul nggak? Karena permintaan kita berdasarkan hawa nafsu kita. Sedangkan Allah memberi kepada kita berdasarkan kebutuhan kita. Kata Allah, kamu jangan minta itu, kamu nggak butuh. Itu tidak baik untuk kamu. Kan gitu kata Allah. Udah aku kasih ini aja. Kan gitu. Betul nggak? Iya. Minta apa sih kepada Allah? Minta sabar. Udah begitu minta sabar sama Allah dikasih banyak masalah. Betul nggak? Iya kan? Lah kamu minta sabar kok. Iya kan? Allah kan bukan Doraemon. Oh mintanya sabar dikasih banyak masalah. Ketika kita ngejalanin masalah satu, ngejalanin masalah dua, ujung-ujungnya sabar. Betul nggak? Minta apa lagi? Ya Allah kuatkan imanku. Ya sudah kata Allah, saya benturkan kamu. Benturkan sini, benturkan sana, benturkan sini, benturkan sana. Betul nggak? Sparring partnernya juga dikasih yang kuat-kuat. Bayangkan Mike Tyson. Bisa kuat karena apa? Sparring partnernya kuat-kuat. Coba sparring partnernya letoy.
Baru dipukul, baru kena anginnya udah jatuh. Gimana Mike Tyson bisa kuat? Betul nggak? Jadi supaya kita kuat itu pasti Allah akan sparring partner kita yang lebih kuat lagi. Bukankah itu permintaan kita? Cuman kita nggak sadar kalau itu buah dari seruan kita. Cuman kita itu kadang-kadang minta sabar, langsung jadi sabar deh, sabar. Nggak bisa begitu. Sabar itu bukan sesuatu yang terjadi simsalabim. Harus ada sebuah proses yang membuat kita menjadi sabar. Ngerti sekarang? Nah, kalau udah mulai ngaji ke sini, oh ternyata selama ini Allah tuh kabulkan doa saya ya. Cuman saya nggak ngerti, ya kan? Karena kita belum masuk kepada kesadaran Musa. Baca buku Sidratul Muntaha saya. Ya, diulang lagi. Kesadaran Musa. Kesadaran Musa adalah kesadaran di mana kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Kata berkomunikasi dengan Allah dipahami oleh umat Islam di mana kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa juga tidak bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kalau Allah bercakap-cakap, ya gimana Allah punya mulut? Betul nggak? Cara Allah bercakap-cakap dengan Musa gimana? Allah memberikan peristiwa pada Musa dan Musa mengerti setiap peristiwa yang terjadi pada Musa sebagai cara Allah berdialog dengan Musa. Jadi kalau Allah memberikan peristiwa pada Musa, apa tidak Allah memberikan kepada kita peristiwa? Memberi juga. Setiap hari kita disapa oleh Allah lewat peristiwa. Betul nggak? Subhanallah. Baru nyadar. Pagi-pagi bangun dari tidur sudah disapa sama Allah. Sapaannya apa? Banyak peristiwa. Ada orang ketok-ketok pintu, minta tolong sama kita. Bukankah kita disapa sama Allah? Itulah yang disebut dengan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dalam diri pengemis ada Allah. Dalam diri orang yang datang pada kita ada Allah. Dalam daun yang jatuh ada Allah. Di bunga-bunga yang tumbuh ada Allah. Lihatlah ditanam di taman kita. Kemarin bunga kita belum berbunga, hari ini bunga kita sudah berbunga. Allah sedang menyapa kita. Begitu bangun dari tidur, keluar dari situ, subhanallah rumputnya sudah panjang. Bukankah itu Allah menyapa kita? Tapi kita tidak mengerti sapaan Allah karena kita belum sampai pada kesadarannya. Lalu kita berangan-angan ingin jadi Musa agar kita berdialog dengan Allah. Tidak akan bisa berdialog dengan Allah seperti itu. Dialog dengan Allah, tingkatkan kesadaran kita sampai kepada kesadaran Musa, di mana kita akan mengerti bahwa setiap saat kita disapa oleh Allah, kita akan menangis setiap saat. Kita ini sekarang hare-hare. Betul? Hare-hare. Tojaiyah namanya bahasa Arabnya itu. Jadi Allah maksudnya gini, kita maksudnya gitu. Jadi kita tidak pernah bersyukur. Karena kita tidak mengerti tindakan Allah. Kesadaran kita yang belum sampai pada kesadaran Musa. Ini ngaji agak dalam ini. Agak dalam. Jadi perlu dirangkai ya. Nanti pulang ke rumah dirangkai. Ya. Nah, untuk menguatkan ingatan nggak usah nulis. Nanti pulang ke rumah ingat-ingat apa yang dikatakan saya. Sampai kepala pusing itu bagus. Itu namanya melatih ingatan. Saya dulu latihan begitu. Saya dulu kalau kuliah nggak pernah buat catatan. Di kosan saya tulis, saya ingat-ingat apa yang dikatakan dosen dari A sampai Z. Makanya catatan saya lebih lengkap daripada yang mencatat di kelas. Tapi itu sakit tuh kepala itu 3 bulan 6 bulan. Tapi berikutnya jadi biasa. Jadi kita lebih responsif. Itu namanya otak kita itu punya memori supaya tidak gampang bad sektor. Memori kita itu harus di sektor-sektor oleh kita. Kalau di sektor-sektor tuh gampang manggilnya. Nah biasanya kalau kita lagi ceramah itu, saya kalau lagi ceramah tuh di-on-kan dulu. Di sektor-sektor mana saja yang harus diaktifkan. Bisa. Iya bisa itu. Jadi nggak pernah itu namanya vertigo, apa itu migran gitu kan? Nggak pernah. Luar biasa itu. Coba dicipta oleh kita supaya dia masuk ke seluruh sel dalam tubuh kita. Sehingga seluruh sel di tubuh kita itu bercahaya. Jadi resonan. Itu namanya tune in, resonan. Jadi jangan cuma sekedar gitu, udah 10 gitu. Udah cuma dapat capeknya doang. Tapi rasanya tidak ada. Ya. Nah, jadi lebih baik ya daripada baca doanya itu banyak. Kemudian gak karu-karuan. Lebih bagus banyak dan karuan. Ya. Daripada sholat itu apa itu lengkap rakaatnya tapi nggak karuan, lebih baik lengkap rakaatnya dan karuan. Ya. Baik, kita teruskan. Jadi di sini dikatakan uji budak watadai. Tolong lihat terjemahannya. Bukan ketika kita mendikte Allah lalu Allah ngikutin keinginan kita. Itu terjemahan ini kurang tepat. Tapi uji budak watadai idadaan, jika kita menyuruh kepada Allah, Allah itu selalu terbuka mendengarkan seruan kita. Kapan kita menyeru? Begitu kita menyeru kepada Allah, pasti Allah
selalu standby. Makanya di amanat guru dikatakan pintu gapura selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Kalau Agustusan kan banyak pintu gapura. Betul nggak? Gapura itu bukan itu. Gapura itu artinya gafur. Gafur itu ampunan. Pintu gapura itu pintu ampunan selalu terbuka. Makanya kenapa kalau Agustusan kita pada membuat gapura? Tahu tujuannya? Jadi Agustusan itu artinya adalah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ditandai dengan gapura. Artinya apa? Orang yang sudah merdeka karena sudah diampuni segala kesalahan oleh Allah. Itu namanya orang yang sudah merdeka. Kapan dia diampuni oleh Allah? Kalau dia sudah sampai kepada Allah. Maka Allah katakan di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Mau nggak diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Betul nggak? Satu kata Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Asal kamu mau terbuka. Sampai melihat keterbukaan yang nyata kepada Allah. Begitu terbuka, tahu kepada Allah, sudah diampuni. Apa dosa yang diampuni? Dosa tidak tahu Allah, habis saat itu juga. Maka kita tidak akan syirik lagi. Ya begitu tahu Allah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, tetap aja tahu Allah. Karena untuk menebus dosa tidak tahu, harus tahu. Untuk tahu, harus terbuka. Itu kuncinya. Jadi bersyukur. Allah telah mempertemukan kita dengan orang yang menunjukkan jalan untuk membuka pintu kalbu kita. Itu kunci. Makanya tadi saya berbicara dengan Pak Tom. Pak Tom mengatakan, kalau orang menunda-nunda ilmu ini, ternyata makin ke belakang ya. Ya, saya bilang. Karena apa? Karena saya tahu bahwa sebetulnya setiap energi itu kekal. Maka ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Cuma dapat diubah bentuknya dari satu bentuk energi pada bentuk yang lain. Setiap orang itu diberi energi tertentu yang kekal. Taruhlah saya diberi energi 1.000. 700 saya gunakan untuk spiritual. 300 saya gunakan untuk dunia. Ya jelas, spiritualnya kan lebih banyak daripada dunianya. Tapi kalau 700 untuk dunia, pasti untuk spiritual tinggal 300. Tidak mungkin 700 energinya cuma 1.000. Betul nggak? Jadi ketika kita condong ke sini, yang ini kan berkurang. Condong ke sini, yang ini berkurang. Itu sudah hukum kekekalan. Begitu kita kurang energinya ke sini, ya sudah ini makin melempem. Yang ada adalah tarikan-tarikan duniawi. Misalkan 700 untuk dunia, 300 untuk spiritual. Ya dunia akan sibuk. Allah di Quran mengatakan, jika engkau menginginkan dunia, aku akan berikan dunia itu kepadamu. Tapi jika engkau menginginkan Allah, Allah juga akan memberikan jalan-jalan agar kita lebih dekat kepada Allah. Gimana caranya? Caranya niatkan semua, baik yang dunia maupun yang akhirat, dua-duanya untuk Allah. Itu jadi akhirat semua. Ya tidak ada urusan dunia. Ya kan? Iya. Kan rumusnya kalikan masa dengan cahaya. Kan rumusnya itu. Kalikan semua masa dengan cahaya. Jadi energi semua. Jadi energi spiritual. Uang kita kalikan cahaya. Makanan kita kalikan cahaya. Semua dalam konteks untuk menuju kepada Allah. Kenapa kita makan? Agar kita bisa menemui Allah. Kenapa cari uang? Agar saya bisa menemui Allah. Gitu kan? Kenapa kamu kerja? Agar saya menemui Allah. Kenapa bikin rumah bagus-bagus? Supaya saya bisa tenang menemui Allah. Betul nggak? Jadi bukan untuk kemewahan. Semua dalam konteks mengalihkan masa dengan cahaya. Maka akan menjadi kelimpahan energi. Itu kunci. Kunci yang sangat luar biasa. Baik, kita teruskan. Jadi apabila kamu menyeru kepada Allah, Allah juga akan merespon seruan kita. Uji budak watadai ida da'an. Tapi Allah katakan apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Fal yastajibuli, maka kamu harus memenuhi segala keinginanku. Apa keinginan Allah? Keinginan Allah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita bukan untuk kita, tapi Allah menciptakan kita untuk tujuan Allah, agar kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita harus tahu kenapa Allah ciptakan saya dalam wujud seperti ini. Kenapa ruhaniah saya sekarang menghuni tubuh seperti ini. Kita harus tahu. Nah, ketika kita tahu hakikat keberadaan kita dan kita bisa menerima seutuhnya keadaan kita hari ini,
maka disitulah kita akan menemukan sebuah kekuatan pada diri kita. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi. Apa katanya? Wal yu'minu bi, dan imanlah kepadaku. Jadi syarat untuk agar kita menyeru Allah, Allah merespon seruan kita, kuncinya cuma dua. Satu, temukan tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua, iman kepada Allah. Nah, makanya doa yang tadi, Rabbana amanna. Paham? Oke, terus ya. Kemudian di sini katakan la'allahum yarsyudun, supaya kamu menjadi orang-orang yang pintar. Yarsyudun itu adalah orang-orang yang pintar. Supaya kamu pada menjadi guru. Mursyid itu guru. Ini yarsyudun, supaya kamu menjadi orang-orang yang pintar. Menjadi orang-orang yang cerdas. Cerdas apanya? Cerdas spiritualnya. Supaya kamu pada menjadi mursyid. La'allahum yarsyudun. Subhanallah. Ya. Kemudian kita lihat doa yang kembali lagi pada Quran surat apa tadi? Ali Imran 53. Jadi, Rabbana, ya Tuhanku, amanna. Aku telah beriman bima anzalta, pada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Paham? Wataba'na rasulah, karena aku telah mengikuti rasul. Kita telah mengikuti para penerus tugas kerasulan. Sama itu mengikuti rasul. Tentang hal apa? Tentu saja tentang hal yang ada hubungannya dengan bima anzalta, tentang apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi dari dulu kita sudah iman, tapi apa yang Allah tunjukkan pada kita? Tidak ada. Dari dulu kita mengaku sudah mengikuti Rasul, tapi kita mengikuti Rasul dalam hal apa? Dalam segala hal, tapi yang paling pokok gak diikuti. Saya kan Pak jadi panitia mulu dan setiap tahun, gak penting. Tidak akan ditanya oleh Rasul, berapa kali kau jadi panitia maulid? Apakah zaman Rasul ada peringatan maulid? Tidak ada. Saya bukan anti maulid dan saya juga sering diundang menghadiri ceramah untuk maulid. Tapi kalau kita perhatikan zaman Rasul tidak ada peringatan maulid. Nah, orang yang berpikirnya sempit, Rasul juga tidak mencontohkan maulid. Ya iya, zaman Rasul belum ada maulidan. Mikirnya sempit banget. Ya kan? Ya kita itu yang berikutnya ingin mengenang, sama seperti haul, ya kan? Lah orang tua kita juga kapan meninggalnya, kapan lahirnya, sebagai rasa hormat dan khidmat pada leluhur kita ada haul, ya kan? Haul Bung Karno, ya kan? Ada tuh haulnya, betul nggak? Diperingati supaya kita mengingat akan pesan-pesannya, mengingat keteladarannya, kan begitu, betul nggak? Tapi kita mengadakan maulid itu nggak ngerti. Maulid itu kan 12 Rabiul Awal. Kok 12 sih? Ya kan? Ay, 12. 12 itu maulid. Maulid itu sama dengan Natal. Kalau Natal ya 25. Tapi bulan 12 juga. Subhanallah. Muter-muter juga. Natal 25. 2 dan 5, 7. 7 ya ini. Kalau menggunakan yang 7, pasti kita akan bisa sampai pada yang 12. 1 dan 2. Betul nggak? Maulid, terlahir kembali kita. Bangkit spiritual kita. Nah itu intinya. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya Rasul, sunnah Rasul itu cuma satu. Cara menemui Allah. Itu sunnahnya. Jangan yang lain-lain. Bahwa yang lain-lain kita contoh, ya memang Rasul itu akibat dari Rasul itu sudah sampai kepada Allah, lalu akhlaknya Rasul juga menjadi terpengaruh oleh apa yang Rasul alami sebagai pengalaman spiritualnya dengan kehadiran Allah. Ya, baik kita teruskan. Jadi, Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulah faktubna. Semoga engkau golongkan aku ma'asyahidin, orang-orang yang bersaksi. Ma'asyahidin menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan bersaksi. Syahidin itu adalah gelar Allah buat para syuhada. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan menyaksi kepada Allah,
Itu adalah para syahidin. Gimana caranya mati bersaksi? Mati sebelum mati dulu, baru mati beneran dalam keadaan bersaksi. Itu ma'as syahidin. Coba ulangi doa ini. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'as syahidin. Ya Tuhanku, aku telah beriman kepada apa yang telah Engkau pertunjukkan kepadaku, karena aku telah mengikuti jejak para pewaris tugas kerasulanku. Faktubna ma'as syahidin. Semoga aku mengikuti Rasul ini sebagai sebuah upaya agar aku tergolong orang-orang yang syahid. Bagus doa ini? Ini doa diajarkan Rasul, diajarkan Allah pada Rasul. Nah sekarang doa ini diajarkan juga oleh Allah kepada kita. Tentu saja saya hanya meneruskan saja. Jadi doa ini dibaca setiap selesai sholat. Berulang-ulang bacanya dengan penuh kekhidmatan, dengan penuh khusyuan. Coba rasakan.